saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda semua. Jika saya katakan bahwa tempat paling akurat untuk melihat apakah hati liver seseorang itu sehat atau tidak, bukanlah dengan melihat wajahnya, juga bukan melihat tangannya, melainkan harus melihat kakinya. Apakah Anda percaya? Banyak orang merasa hal ini tidak masuk akal. Tapi hari ini saya Dr. Budi Santoso harus memberitahu Anda sebuah fakta medis. Hati adalah organ yang paling sabar dan tahan banting di tubuh kita. Ketika ia sudah hampir menyerah, ia akan diam-diam menuliskan sinyal permintaan tolong yang paling kritis dan mendesak di kaki kita. Sinyal-sinyal ini jauh lebih awal daripada rasa lelah atau hilangnya nafsu makan. Mereka adalah pasukan pendahulu dari sirosis hati atau bahkan kanker hati. Banyak orang melewatkan waktu emas untuk menyelamatkan diri karena mereka tidak mengenali tanda-tanda ini, mengira itu hanya penyakit kulit biasa atau fenomena penuaan alami, dan akhirnya menyesal ketika semua sudah terlambat. Jadi video hari ini sangat penting, bisa disebut sebagai panduan penyelamat hati. Di saluran nutrisi cerdas ini saya akan mengajak Anda semua untuk mendeteksi 3 sinyal awal kerusakan hati sirosis, bahkan kanker hati yang muncul di kaki kita. Ini sama sekali bukan untuk menakut-nakuti, ini menyangkut nyawa dan kesehatan kita masing-masing, terutama bagi teman-teman yang memiliki kebiasaan minum alkohol atau sering begadang. Jangan sampai terlewatkan. Saya yakin Anda tidak hanya akan belajar bagaimana mendeteksi jejak penyakit hati sejak dini, tetapi juga mempelajari metode praktis untuk melindungi hati kita tercinta. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di sini di Nutrisi Cerdas, kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang lain. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi wawasan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita masuk ke topik hari ini, 4 sinyal peringatan di kaki saat hati sedang sakit. Sinyal pertama, nevus araneus, tanda laba-laba. Ini adalah sinyal yang paling khas. Anda bisa mengangkat kaki sekarang dan melihat atau cari di kaki dan tubuh Anda. Apakah Anda melihat sesuatu seperti ini? Sebuah titik merah kecil seukuran ujung jarum, tetapi yang ajaib adalah di sekitar titik merah ini menjulur banyak garis. Darah merah halus seperti kaki laba-laba. Secara keseluruhan ini terlihat seperti laba-laba merah kecil yang menempel di kulit kita. Inilah asal mula nama spider nevus atau angioma laba-laba. Laba-laba ini tidak hanya tumbuh di kaki, kadang-kadang juga muncul di dada, punggung, leher, wajah, bahkan di tangan. Lalu dari mana asalnya? Apa hubungannya dengan hati kita? Ini berkaitan dengan sejenis hormon dalam tubuh kita, yaitu estrogen. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin berpikir, bukankah estrogen hanya dimiliki wanita? Sebenarnya tidak, tubuh pria juga memproduksi estrogen, hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Organ hati kita, si sapi pekerja keras dalam tubuh ini, memiliki tugas yang sangat penting, yaitu inaktivasi estrogen, membuat estrogen tidak aktif. Apa itu inaktivasi? Anda bisa memahaminya sebagai proses membuang estrogen berlebih yang tidak berguna agar tidak mengacau di dalam tubuh. Namun begitu hati kita sakit, misalnya terkena hepatitis atau sirosis, fungsinya menurun, pekerjaan inaktivasi ini tidak bisa dilakukan atau tidak dilakukan dengan baik. Apa akibatnya? Akibatnya adalah sejumlah besar estrogen tidak diproses dan semakin menumpuk di dalam darah kita. Estrogen berlebih ini seperti sekumpulan anak nakal yang berlarian ke sana kemari. Mereka akan terus merangsang pembuluh darah kapiler di permukaan kulit kita, menyebabkan pembuluh darah melebar secara berlebihan dan memerah yang akhirnya membentuk apa yang kita lihat dengan mata telanjang sebagai laba-laba merah kecil. Di sini saya ajarkan cara identifikasi yang sangat sederhana dan akurat. Setelah Anda menemukan laba-laba ini, gunakan ujung jari Anda untuk menekan kuat tepat di tengah titik merah tubuhnya. Anda akan menemukan keajaiban bahwa kaki-kaki laba-laba merah di sekitarnya akan menghilang seketika dan seluruh area tersebut menjadi pucat. Kemudian lepaskan tangan Anda. Dalam 1 atau 2 detik, darah akan kembali mengalir dengan cepat dan bentuknya kembali menjadi laba-laba merah seperti semula. Ciri ini tidak dimiliki oleh tahi lalat biasa atau bintik merah biasa.
Jadi jika Anda menemukan banyak laba-laba merah kecil ini tiba-tiba muncul di tubuh Anda, terutama di kaki dada dan jumlahnya semakin banyak, Anda harus sangat waspada. Ini kemungkinan besar bukan masalah kulit sederhana melainkan hati. Anda sedang berteriak memberitahu, "Saya sakit, saya tidak kuat lagi, cepat tolong saya." Sinyal kedua, telapak kaki menguning dan gatal tak tertahankan. Sinyal ini juga ada di kaki tapi lebih tersembunyi. Anda perlu melepas kaos kaki dan melihat dengan teliti, yaitu kulit kaki, terutama telapak kaki menjadi kuning seperti lilin dan mungkin disertai dengan rasa gatal yang membuat gelisah. Telapak kaki kita yang sehat karena sirkulasi darah yang baik seharusnya berwarna merah muda yang sehat. Namun jika telapak kaki Anda terlihat kuning seperti dilapisi lapisan lilin dan kehilangan rona darah, Anda harus berhati-hati. Ini kemungkinan besar adalah penyakit kuning ikterus yang diam-diam datang. Istilah penyakit kuning mungkin pernah didengar oleh teman-teman lansia. Hubungannya dengan penyakit hati bisa dibilang seperti saudara kandung. Saya beri perumpamaan hati kita seperti pabrik pengolahan limbah raksasa di dalam tubuh. Di dalam darah kita ada sejenis sampah yang disebut bilirubin. Ini adalah limbah kuning yang dihasilkan setelah sel darah merah yang tua terurai. Hati yang sehat akan menangkap bilirubin ini dari darah dan membuangnya keluar tubuh melalui saluran usus bersama empedu. Namun ketika fungsi hati menurun drastis karena hepatitis sirosis atau bahkan kanker hati, pabrik pengolahan limbah ini mogok kerja. Sejumlah besar sampah kuning bilirubin ini tidak bisa dibuang sehingga kembali ke dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Sampah kuning ini akan mewarnai tubuh kita. Yang paling dulu menguning adalah bagian putih mata sklera, kemudian kulit seluruh tubuh, tentu saja termasuk kulit telapak kaki kita. Pada saat yang sama, karena bilirubin ini harus dikeluarkan melalui ginjal air seni, Anda juga akan menjadi sangat kuning pekat seperti air teh kental. Selain menguning, mengapa terasa gatal? Gatal jenis ini sama sekali berbeda dengan gatal karena kulit kering biasa. Gatal yang disebabkan oleh penyakit hati adalah jenis gatal yang terasa muncul dari dalam kulit terus-menerus dan sangat sulit diredakan meski sudah digaruk. Ini karena konsentrasi tinggi bilirubin dan garam empedu dalam darah terus merangsang saraf sensorik di kulit kita. Rasanya seperti ada ribuan jarum tak kasat mata yang terus menusuk, membuat orang merasa gatal yang luar biasa. Jadi jika Anda menemukan telapak kaki Anda menguning tanpa sebab disertai gatal kulit yang tak tertahankan, ditambah bagian putih mata menguning dan air seni seperti teh pekat, gabungan gejala ini adalah sinyal yang sangat jelas. Jangan mengira ini hanya penyakit kulit atau panas dalam. Ini sangat mungkin merupakan alarm dari hati Anda bahwa metabolisme bilirubin mengalami masalah serius. Saat ini saya, Dr. Budi Santoso, sangat menyarankan Anda segera ke rumah sakit untuk memeriksa fungsi hati dan USG hati untuk memastikan ada tidaknya penyakit hati atau empedu. Sinyal ketiga, edema pembengkakan pada kaki. Apa itu edema? Secara sederhana, pergelangan kaki atau betis Anda bengkak seperti adonan roti yang mengembang. Anda mungkin menyadari bahwa pagi hari kaki masih baik-baik saja, tetapi saat sore atau malam hari kaki membengkak. Sepatu yang tadinya pas sekarang terasa sempit, atau saat ditekan dengan jari atau bekas karet kaos, kaki meninggalkan jejak lekukan yang dalam di pergelangan kaki yang tidak hilang dalam waktu lama. Mengapa edema ini terjadi? Hubungannya dengan hati bermula dari protein yang sangat penting dalam tubuh kita yang disebut albumin. Albumin ini disintesis oleh hati yang sehat. Di dalam pembuluh darah kita, albumin berperan sebagai spons. Fungsi utamanya adalah menjaga tekanan osmotik dalam pembuluh darah. Sederhananya, seperti spons yang menyerap air, ia mengunci air agar tetap berada di dalam pembuluh darah dan tidak bocor keluar. Ketika hati kita mengalami penyakit serius seperti sirosis jangka panjang atau kanker hati dan fungsinya menurun hingga tingkat tertentu, kemampuannya memproduksi spons albumin ini menurun drastis. Spons di pembuluh darah tidak cukup, kemampuan menyerap airnya melemah dan air dalam darah akan merembes keluar seperti pipa bocor ke jaringan celah di sekitarnya. Lalu, mengapa yang bengkak duluan adalah kaki? Karena gaya gravitasi air yang bocor ini akan turun ke bawah dan pertama kali menumpuk di bagian tubuh terendah kita, yaitu kedua kaki dan pergelangan kaki. Di sini saya ajarkan satu resep rahasia untuk menilai edema yang disebut piting edema cekung. Gunakan jempol Anda untuk menekan kuat pada punggung kaki atau betis yang bengkak selama 5 atau 6 detik, lalu lepaskan. Jika Anda melihat tempat yang ditekan tadi,
meninggalkan lubang cekungan yang jelas dan cekungan itu butuh waktu lama untuk kembali rata, itulah yang disebut pitting edema. Ini adalah jenis edema rendah protein yang sangat khas akibat kekurangan albumin. Begitu kondisi ini muncul seringkali menunjukkan kerusakan hati sudah sangat serius, mungkin sudah sampai tahap sirosis atau bahkan ascites penumpukan cairan di perut. Selain ketiga sinyal di kaki tadi, saat hati bermasalah, tubuh juga sering disertai penurunan nafsu makan. Makan sedikit saja, perut terasa kembung, selalu merasa lelah, mudah memar di tubuh atau gusi berdarah. Ini karena hati juga bertanggung jawab memproduksi faktor pembekuan darah. Jika hati tidak baik, fungsi pembekuan darah juga memburuk. Jadi teman-teman, jika di kaki Anda muncul salah satu gejala di atas atau beberapa gejala sekaligus dikombinasikan dengan ketidaknyamanan tubuh lainnya, tolong jangan ditunda lagi. Segeralah ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan hati menyeluruh. Setelah membahas cara menemukan masalah, yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegah masalah. Pencegahan selamanya adalah pengobatan terbaik. Negara kita bisa dibilang memiliki banyak kasus penyakit hati. Di Indonesia pun kasus penyakit hati cukup tinggi. Menurut data, angka penderita kanker hati di Asia sangat mengejutkan. Dan kanker hati seringkali baru ketahuan saat sudah stadium menengah atau akhir yang menjadi pukulan telak bagi keluarga dan individu. Jadi jika ingin hati tetap sehat, kita harus menjaga mulut. Berikut adalah 4 jenis makanan yang bisa disebut ahli perusak hati. Saya sarankan Anda sebisa mungkin menjauhinya. Jika bisa tidak dimakan, jangan dimakan. 4 jenis makanan paling merusak hati. 1. Alkohol, minuman keras. Ada pepatah minum sedikit itu menyenangkan, minum banyak merusak tubuh. Kalimat ini saya hanya setuju bagian belakangnya. Bagi hati tidak ada istilah minum sedikit itu aman. Setiap tetes alkohol adalah kerusakan. Alkohol sudah lama dikategorikan oleh WHO sebagai karsinogen penyebab kanker golongan 1 setingkat dengan arsenik. Setelah alkohol masuk ke tubuh manusia, lebih dari 90% harus dimetabolisme oleh hati. Proses ini menghasilkan zat beracun bernama asetaldehida. Kerusakan yang ditimbulkannya pada sel hati bersifat langsung dan menghancurkan. Minum alkohol jangka panjang membuat hati seperti karyawan yang dipaksa lembur 24 jam sambil dipukuli bosnya. Ia akan mengalami tahapan ini: perlemakan hati alkoholik, hepatitis alkoholik, sirosis alkoholik, kanker hati. Ini adalah jalan satu arah, setiap langkah semakin dekat ke jurang. Jadi demi hati Anda, minuman terbaik selamanya adalah air putih dan teh tawar. 2. Makanan berminyak dan tinggi lemak. Sekarang kondisi hidup sudah lebih baik, daging dan makanan enak jadi santapan sehari-hari. Rendang, gorengan jeroan, hewan, makanan bersantan, semua yang berminyak ini memang enak. Tapi saat Anda menikmati kelezatannya, hati Anda sedang membeku, lemak berlebih membanjiri tubuh hati, tidak sempat menguraikannya. Apa yang terjadi? Ia terpaksa menumpuk lemak-lemak itu di tubuhnya sendiri. Lama-kelamaan sel hati yang sehat dipenuhi oleh minyak. Inilah yang membentuk perlemakan hati, fatty liver. Banyak orang saat medical check up menemukan perlemakan hati, tapi merasa tidak sakit atau gatal, jadi dianggap sepele. Ini sangat berbahaya. Perlemakan hati murni jika terus berkembang akan memicu peradangan hati dan akhirnya sama-sama menuju jalan sirosis dan kanker hati. Tujuan akhirnya sama dengan kerusakan hati akibat alkohol. 3. Makanan berjamur. Poin ini harus sangat diperhatikan oleh teman-teman parubaya dan lansia, karena generasi kita dididik bahwa hemat adalah pangkal kaya. Melihat kacang tanah, jagung roti, atau bahkan sumpit dan talenan di rumah berjamur sedikit, rasanya sayang untuk dibuang, lalu bagian berjamurnya dipotong atau dicuci, sisanya dimakan. Kebiasaan ini sama saja dengan berhemat menggunakan nyawa. Mengapa? Karena di dalam jamur-jamur ini tersembunyi pembunuh beracun aflatoksin. Toksisitasnya 68 kali lipat dari arsenik. Ini adalah salah satu zat penyebab kanker terkuat yang pernah ditemukan, dan target serangan favoritnya adalah hati kita. Titik jamur yang Anda lihat dengan mata telanjang hanyalah puncak gunung es. Miselium, akar jamur, dan racun yang tak terlihat sudah menyebar ke seluruh bagian dalam makanan seperti akar pohon. Anda tidak mungkin bisa memotongnya sampai bersih. Jadi ingat satu kalimat, makanan apapun jika sudah berjamur, satu-satunya tempat yang pantas adalah tempat sampah. 4. Ikan dan udang air tawar yang tidak matang.
Banyak teman-teman di berbagai daerah yang suka makan sashimi ikan air tawar atau suka makan makanan laut yang diperam, diasinkan mentah merasa cara makan ini paling segar. Atau ada yang suka makan siput atau kerang yang tidak dimasak sampai benar-benar matang. Kebiasaan makan ini menyimpan bahaya besar cacing hati Clonorchis sinensis. Telur parasit ini bersembunyi di dalam daging ikan dan udang air tawar tersebut. Sekali tertelan mereka akan menetap di saluran empedu kita dan bisa hidup hingga puluhan tahun. Mereka makan, minum, dan berkembang biak di sana terus-menerus menyebabkan kerusakan mekanis dan peradangan kronis pada saluran empedu kita. Lama-kelamaan ini akan memicu radang saluran empedu sirosis hati, bahkan kanker saluran empedu kolangiokarsinoma. Banyak pasien baru ketahuan setelah muncul gejala parah seperti penyakit kuning perut membesar asites dan demam. Saat diperiksa di rumah sakit baru ketahuan sudah terinfeksi cacing hati bertahun-tahun yang lalu, tapi semua sudah terlambat. Jadi ingat prinsip paling aman. Semua ikan dan udang, terutama air tawar, harus dimasak sampai benar-benar matang sebelum dimakan. Suhu tinggi bisa membunuh semua parasit. Jangan demi kenikmatan mulut sesaat, Anda menanam bom waktu di dalam hati Anda. Baiklah teman-teman, konten hari ini sampai di sini dulu. Terakhir, mari kita rangkum poin penting hari ini agar mudah diingat. Kita telah mempelajari 3 sinyal kerusakan hati di kaki. Muncul tanda seperti laba-laba merah kecil spider nevus di kaki, tubuh. Kulit telapak kaki menjadi kuning seperti lilin dan disertai gatal yang aneh. Muncul edema bengkak di pergelangan, punggung kaki yang jika ditekan akan cekung. Kita juga memahami 4 makanan perusak hati yang harus ditolak dengan tegas. Alkohol jangan sentuh setetes pun. Makanan tinggi lemak, minyak berlebih, segala makanan berjamur, ikan dan udang air tawar yang tidak dimasak sampai matang sempurna. Tubuh kita seperti mesin tua yang sudah dipakai puluhan tahun butuh perawatan dan perhatian lebih dari kita. Jangan anggap enteng setiap ketidaknyamanan kecil di tubuh sebagai maklum faktor umur. Penuaan tidak sama dengan penyakit, terutama hati Anda. Dia sudah bekerja tanpa suara seumur hidup untuk Anda tolong perlakukan dia dengan baik. Mulai hari ini, bentuklah kebiasaan baik. Setiap kali mencuci kaki, tundukkan kepala dan perhatikan kedua kaki Anda. Periksa warnanya, raba apakah ada bengkak, perhatikan apakah ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di kulit. Juga demi kesehatan, jaga pola makan rajin, bergerak makan makanan yang tidak berlebihan, bumbunya tidur teratur dan jaga suasana hati tetap bahagia. Inilah jimat paling mendasar untuk melindungi hati dan menikmati masa tua dengan tenang. Kesehatan Anda adalah kekayaan terbesar Anda sendiri dan juga berkah terbesar bagi anak-anak dan keluarga. Baiklah, sekian berbagi saya Dr. Budi Santoso hari ini di saluran nutrisi cerdas. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat, jangan lupa berikan tanda jempol, like, dan bagikan share kepada keluarga dan teman-teman Anda agar lebih banyak orang belajar peduli pada kesehatan hati mereka. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.